Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan, dan nikmat Islam. Masya Allah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu kisah tentang kesyukuran seorang hamba, yang mana suatu saat Ibrahim bin Adam melewati suatu gubuk, di mana dia menemukan di dalam gubuk ini ada seorang bapak tua yang terus berzikir lisannya, mengatakan bahwa segala nikmat bagiku ya Allah, dan aku bersyukur kepadamu. Masya Allah. Dimana yang membuat heran Ibrahim bin Adam adalah laki-laki tua ini tidak lagi memiliki tangan, tidak memiliki kaki, dan matanya buta. Dia terus berzikir, mengucapkan kesyukurannya kepada Allah. Kemudian Ibrahim bin Adam bertanya, "Wahai bapak tua, kenapa engkau masih berzikir kepada Allah sementara engkau sudah tidak punya tangan, kaki, dan matamu buta, serta tubuhmu terkena penyakit kusta?" Bapak tua ini mengatakan bahwa aku masih mempunyai lisan yang sehingga bisa menjawab salam. Aku masih mempunyai akal sehingga aku masih bisa berpikir hal yang baik dan yang buruk. Aku masih bisa memiliki pendengaran, yang mana aku juga masih bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Lisanku masih diizinkan untuk berzikir kepada Allah. Telingaku masih diizinkan untuk mendengar perkataan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pikiranku masih diberikan Allah akal yang sehat, tidak gila. Inilah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita yang memiliki kelengkapan jasad, kelengkapan tangan, kaki, dan mata? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, semuanya bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi kadang kita sebagai hamba Allah masih lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama hari ini juga kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak Rasulullah mengizinkan kepada kita meneguk telaga Al-Kautsar, yang mana air ini bisa menghilangkan dahaga sepanjang zaman, yang mana air ini dimana hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah yang mendapat pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan pemirsa yang ada melihat tayangan ini mendapatkan nikmat ini. Amin, amin ya Rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya ingin menyampaikan bagaimana Ramadan menjadi momentum latihan bagi kita. Bagaimana Ramadan menjadi perubahan pada diri kita. Kita mengetahui bahwa Ramadan ini adalah sebagai sahrul Quran, sahrul tilawah, sahrul siam. Di sini sahrul sabar, ya. Jadi saya ingin menyampaikan tentang 3 nafsu manusia, jenis nafsu manusia. Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang mana orang yang tidak baik lisannya, orang yang tidak baik hatinya, dan tidak baik amal perbuatannya, selalu didorong oleh syaitan kepada keburukan dan keburukan. Lisan yang tidak terjaga, lisan yang selalu menghina, lisan yang berkata-kata sia-sia, lisan yang tidak berkata dengan hikmah,
Allah mengatakan dalam surahnya, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia. Bila kita ingin menyentuh satu sisi surga, maka hindarilah perkataan yang sia-sia. Bagi kita kadang sebagai seorang manusia biasa, apabila mendengar ada anak muda lewat, kencang larinya, bising, maka tiba-tiba lisan kita berkata tidak baik dan mengumpat. Apa salahnya lisan yang kita jaga ini mengucapkan, ya Allah, lindungi mereka yang sedang berkendaraan dengan kencang. Ya Allah, beri hidayah mereka yang sedang berkendaraan dengan kencang. Ucapan doa dan hikmah ini adalah lisan yang terjaga, bukan lisan orang yang memiliki nafsu amarah bisu. Lisan yang terjaga juga yaitu bagaimana kita menjaga lisan kita untuk tidak mengumpat, menghina, mencela. Hati-hati pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang lisannya mengumpat dan mencela orang lain. Dan Allah di dalam surah ini sudah mencap untuk orang ini adalah neraka Huthamah. Wa ma adraka man Huthamah. Tahukah engkau apa itu neraka Huthamah? Yaitu neraka yang di dalamnya tertutup rapat, yang hanya api di dalamnya membakar, di mana kita diikat pada tiang-tiang yang tergantung. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Ramadan kali ini kita mampu menjaga lisan kita, bukan hanya saja dahaga dan lapar kita, tetapi melatih lisan kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, untuk tidak mengumpat atau mencela orang lain. Bagaimana juga dengan nafsu amarah ini, tentang hati orang yang mempunyai nafsu amarah. Orang yang mempunyai nafsu amarah, hatinya selalu kotor, hatinya tidak bersih, penuh dengan sakwa sangka, penuh dengan berburuk sangka, baik dengan anak, suami maupun orang di sekitarnya. Nauzubillahi min dzalik. Dengan Ramadan kali ini, bagaimana juga kita supaya bisa menjaga hati kita supaya bersih. Sekali lagi di Ramadan yang penuh berkah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bersihkan hati hamba ya Allah. Perbaiki hati hamba. Bila memang hati ini tidak baik bagi hamba, boleh digantikan ya Allah dengan hati yang baik. Ramadan yang penuh berkah ini menjadi momentum bagi diri kita untuk merubah diri kita yang mana lisan tidak baik, hati tidak baik menjadi baik. Salah satunya lagi, ciri-ciri orang yang mempunyai nafsu amarah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk kepada kebaikan. Pada Ramadan ini kita Masya Allah, Allah menyediakan banyak barokahnya, merupakan bulan yang penuh dengan mubarak, yang mana di sini banyak latihan yang bisa kita lakukan. Salah satunya selain berpuasa, menahan dahaga dan lapar, menahan hawa nafsu, kita juga disediakan pahala yang berlimpah bagi yang ingin melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, tarawih, dan tilawatil Quran. Masya Allah, bagi pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah melewati latihan hari ini, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga amalan baiknya, insya Allah Allah akan menempatkan kita di satu tempat di jannatin na'im, surga yang sangat nikmat. Terutama bagi orang yang berpuasa, Allah sediakan ar-rayyan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang kedua yang dimiliki oleh manusia atau diri kita ini adalah nafsu lawamah. Ada di dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua. Allah mengatakan bahwa nafsu lawamah atau yang menyesali dirinya, Masya Allah,
Ini adalah nafsu manusia yang beriman. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah membentuk pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang beriman, sehingga memiliki nafsu lawamah, menyesali dosa-dosa kita yang telah berlalu, menyesali perbuatan kita yang penuh dengan lisan tidak baik, hati yang tidak baik. Ini semoga Allah munculkan nafsu lawamah atau nafsu yang menyesali diri kita yang sudah berbuat banyak maksiat, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan nafsu mutmainnah, yang mana nafsu ini adalah nafsu para anbiya. Nafsu ini adalah nafsu orang-orang beriman yang sudah tinggi tingkatan keimanannya. Bahkan Allah dalam surah Al-Fajr, Allah menyebutkan, ya nafsul mutmainnah, sungguhnya orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini adalah orang yang hatinya diridhoi Allah, dirinya diridhoi Allah. Masya Allah, hati orang yang diridhoi, hidupnya bagaimana? Terbayang bagi kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang mana lisannya selalu basah dengan tilawah, syahrul tilawah. Di sini ada pembiasaan di bulan Ramadan ini, yang mana kita harus banyak membaca Al-Quran. Kita harus bisa menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran ini luar biasa. Keutamaan membaca Al-Quran ini luar biasa. Ada satu kisah yang sangat terkesan bagi saya. Kisah ini selalu saya ceritakan atau sampaikan kepada anak-anak saya, anak didik saya, dan orang-orang yang mendengarkan ceramah saya. Kisah ini di mana ada seorang guru TK ya di daerah Arab sana. Kisah ini nyata ya pemirsa ya. Guru TK ini dia sangat rajin membaca Al-Quran. Guru TK ini sangat rajin menghafal Al-Quran. Seorang perempuan yang solehah, menutup auratnya, berkata-kata baik, perbuatan adabnya sangat luar biasa. Dia hiasi setiap malam sebelum tidur dia membaca surat Al-Mulk. Kemudian setiap malam Jumat dia membaca surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Belum lagi amalan-amalan lain tahajudnya. Tetapi di sini yang paling ditandai adalah tilawahnya. Dia orang yang menghabiskan dirinya, lisannya dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian guru TK ini meninggal. Masya Allah, dia meninggal dunia di usia muda dan belum menikah. Wanita ini kemudian dikuburkan pada siang hari. Tetapi pada malam harinya ada satu kejadian yang membuat seisi rumahnya heran. Ada suara tangisan, tangisan yang sangat sedih di dalam kamarnya. Ibunya memasuki kamar ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Dia melihat masih tersusun rapi semua alat-alat anaknya, telekungnya, Al-Qurannya, bukunya, tas dia mengajar. Ibunya bersedih, tetapi tangisan ini tidak berhenti sampai subuh. Di hari kedua begitu juga muncul lagi tangisan ini sampai di hari ketiga. Sampailah sang ibu memanggil seorang ulama. Ya Syekh, tolong lihatkan di kamar anakku. Sudah 3 malam suara tangisan yang sangat menyedihkan terdengar di kamar ini. Mudah-mudahan Syekh bisa menjawab kebingungan kami. Kemudian Syekh ini pun meminta izin malam itu untuk menginap di kamar tersebut. Masya Allah, luar biasa. Ketika Syekh ini malam itu dengan makrifah yang dibukakan oleh Allah, dengan basiroh, dengan izinnya Allah yang dibukakan Allah, dalam sholat qiyamul lail dan doa yang panjang seorang ulama ini, Syekh itu melihat siapa yang menangis sebenarnya. Ketika dia keluar dari kamar ananda tersebut, orang guru yang sudah meninggal ini, kemudian dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Dia menyampaikan, siapa Syekh, siapa ulama yang menangis di kamar anakku. Barakallahu fikum. Sesungguhnya yang menangis setiap malam di kamar anakmu adalah malaikat yang merindukan
suara bacaan Al-Quran anak-anak. Di sini kita mengetahui betapa Allah menyiapkan malaikat yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai syahrul tilawah, kita sudah banyak tadarus di masjid, kita sudah membaca Al-Quran. Dan pada saat ini janganlah hanya pada Ramadan saja, tetapi jadikan momentum Ramadan ini menjadi latihan dan pembiasaan kita. Selain kita bisa menjaga nafsu amarah kita, menekannya untuk tidak muncul, maka kita munculkan nafsu lawamah mutmainnah, di mana orang-orang yang betul-betul menjadikan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita hamba yang memang bisa merubah diri kita, yang tadinya tidak sholat, kita melaksanakan sholat, yang tadinya lisan kita tidak pernah basah dengan membaca Al-Quran dan berzikir, maka kita basahilah lisan kita dengan membaca Quran dan zikir. Kita penuhi masjid, kita selalu rajin beribadah. Insya Allah, Allah akan memberikan surga kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segini yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada salah. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu dari saya sendiri. Kepada Allah saya memohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.